Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prayoga Hidayat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen. Secara umum didefinisikan A pangkat X sama dengan B jika X sama dengan A log B. Selanjutnya, A kita sebut sebagai basis atau bilangan pokok, B kita sebut sebagai numerus. Dengan syarat, A dan B harus positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini harus positif, ini juga positif, kemudian ini tidak boleh 1. Tanda ini dibaca jika, maksudnya nanti bisa berlaku dari eksponen diubah ke logaritma atau dari logaritma diubah ke eksponen. Misalkan begini, kita punya bentuk eksponen 2 pangkat X sama dengan 8, bisa kita ubah ke bentuk logaritma, yaitu dari pangkatnya ini sama dengan 2 log 8, sesuai dengan definisi awal tadi. Kemudian 3 pangkat P sama dengan 81, bentuk logaritmanya, pangkatnya ini sama dengan 3 log 81. Itu tadi mengubah dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Selanjutnya bisa juga mengubah dari bentuk logaritma ke bentuk eksponen. Misalkan ada 2 log X sama dengan 5. Bentuk eksponennya dari yang di dalam log. X ini nanti sama dengan 2 pangkat 5. Contoh lagi, misalkan ada 3 log P yang di dalam logaritma, P ini nanti sama dengan 3 pangkat 4. Nah, ini mengubah dari bentuk eksponen ke logaritma atau sebaliknya logaritma ke bentuk eksponen. Kemudian dari definisi awal ini, nanti ada beberapa bentuk khusus. Yang pertama, jika B ini kita ganti dengan A, jadi di sini juga diganti dengan A. A pangkat X menghasilkan A itu sendiri. Jadi pangkatnya ini nanti harus 1. X-nya kita ganti dengan 1, ini juga kita ganti dengan 1. Sehingga kita dapatkan A log A sama dengan 1. Selanjutnya, kalau kita ganti B ini dengan 1, jadi B di sini juga kita ganti dengan 1. A di pangkatan X hasilnya sama dengan 1. Jadi pangkatnya di sini harus 0. Sesuai dengan eksponen yang dulu. Karena X-nya sama dengan 0, ini juga diganti dengan 0. Kita dapatkan A log 1 sama dengan 0. Satu lagi, 10 log A, ini bilangan pokoknya 10, bisa kita tulis log A saja. Jadi 10-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada log di sini kosongan, aslinya di sini isinya 10. Yuk lanjut. Misalkan ada 2 pangkat X sama dengan 8. Dari eksponen kita dapat X-nya sama dengan 3. Kemudian dari logaritma tadi, X sama dengan 2 log 8. Jadi 2 log 8 itu nilainya sama dengan 3. Gampangannya gini, jika ada 2 log 8, itu maksudnya 2 pangkat berapa supaya menjadi 8. Jadi kan pangkatnya 3. Jadi nilai 2 log 8 itu sama dengan 3. Nah, dari situ coba kita cari beberapa nilai logaritma berikut ini. Saya ulangi tadi, 2 log 8 itu maksudnya 2 pangkat berapa supaya menjadi 8. Ini juga sama, 3 log 81, 3 pangkat berapa supaya menjadi 81. Jadi kan pangkatnya harus 4. Berikutnya, 4 log 16, 4 pangkat berapa supaya menghasilkan 16. Jadi pangkatnya harus 2. 3 log 1/9, 3 pangkat berapa supaya menjadi 1/9. Pangkatnya harus min 2. 5 log 125, 5 pangkat berapa supaya menghasilkan 125. Jadi harus pangkat 3. Nah, ini tadi contoh nilai-nilai dari logaritma yang sederhana. Kemudian, bagaimana kalau seperti ini?
25 log 125 sama 5 log 4. Kalau pakai cara tadi, 25 pangkat berapa supaya jadi 125? Ini kan agak susah, agak mikir. Ini nilainya nanti sama dengan 3/2, akan kita pelajari di sifat logaritma setelah ini. Kemudian, kalau 5 log 4, 5 pangkat berapa supaya jadi 4? Nah, ini juga susah. Kalau ini harus pakai kalkulator. Nanti ketemu 0,861353116. Jadi kalau basis dan numerusnya nanti ada hubungan pangkat, bisa kita cari tanpa menggunakan kalkulator. Kalau tidak ada hubungan pangkat, ya harus pakai kalkulator mencari nilainya. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat logaritma yang sudah saya kelompokkan. Kelompok pertama, yaitu kelompok penjumlahan dan pengurangan. Jika ada A log B ditambah A log C, bisa kita ubah menjadi A log B kali C. A log B dikurangi A log C, kita ubah menjadi A log B per C. Coba perhatikan di sini. Penjumlahan logaritma berubah menjadi perkalian, pengurangan menjadi pembagian, mirip di eksponen dulu. Tapi dengan syarat, bilangan pokoknya harus sama. Kalau berbeda tidak bisa digabungkan. Sifat kedua, sifat perkalian logaritma dengan logaritma. A log B dikali B log C menghasilkan A log C. Perhatikan di sini, yang depan sama belakang, di sini numerus sama basisnya harus sama. B dan B. Nanti gampangannya bisa dicoret, tinggal depan sama belakang. A log C. Sifat selanjutnya, sifat ekuivalen. A log B bisa kita ubah menjadi C log B per C log A. Ini log B atas, yang bawah log A. Juga dengan syarat nanti ini kita kasih angka yang sama. Selanjutnya, A log B bisa diubah ke 1 per. Di sini 1 per B log A. Posisi B sama A-nya kita balik. Kita tukarkan posisinya. Ini adalah sifat ekuivalen. Nanti mau ngubah kemananya tergantung kondisi soalnya juga. Selanjutnya sifat pangkat. Di sini ada 4 sifat, tapi sebenarnya dasarnya dari yang awal ini. A pangkat N log B pangkat M. Ini pangkatnya bisa kita keluarkan M per N. Jangan balik ya. M per N dikali A log B. Ingat, jangan terbalik mengeluarkan pangkatnya. Nah, dari sini, kalau N-nya kita ganti dengan 1, A pangkat 1 itu kan A. A log B pangkat M, pangkatnya keluar, M per 1, jadinya kan M. Dikali A log B. Begitu juga kalau di sini, B pangkat 1, jadinya B. Pangkatnya keluar, 1 per M. 1 per M dikali A log B. Satu lagi. Ini kalau salah satu kita pangkatkan, yang satu juga harus dipangkatkan. Pangkatnya harus sama. Misalkan nanti di sini A pangkat 2, di sini juga harus dipangkatkan 2. Ini dipangkatkan 3, ini harus juga dipangkatkan 3. Pokoknya harus sama. Kalau nggak sama nanti jadinya iri. Sifat selanjutnya, di sini ada eksponen A pangkat, di sini pangkatnya logaritma. Nah, kalau kita perhatikan, bilangan pokok dari eksponen dan logaritma ini angkanya sama. Nah, tinggal dicoret hasilnya sama dengan B. Gampangannya gitu. Oke, ini sifat-sifat logaritmanya. Silahkan kalian tulis dulu sebelum lanjut ke soal latihan. Jadi nanti ngerjakan latihan sambil melihat sifat-sifat logaritmanya. Oke, langsung ke soal latihan atau ke contoh-contoh soalnya. Yang pertama, ada 2 log 6 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Nilainya nanti sama dengan berapa? Di sini antara basis dan numerusnya tidak ada hubungan pangkat. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan nilainya berapa, harus pakai kalkulator. Tapi kalau kita perhatikan, ini bilangan pokoknya sama semua, sama-sama 2 log. Jadi sesuai dengan sifat logaritma tadi, bisa kita gabung. Penjumlahan nanti menjadi perkalian, pengurangan menjadi pembagian. Kita gabung menjadi 2 log
6 dikalikan dengan 3 karena penjumlahan tadi, kemudian dibagi 9 karena pengurangan. Jadi seperti ini. Tinggal kita hitung, hasilnya sama dengan 2 log 2. Nah, di bentuk khusus tadi, 2 log 2 nilainya sama dengan 1. Nomor 1 ini contoh penggunaan sifat logaritma penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, contoh nomor 2. 2 log 3 dikali 4 log 8 dikali 3 log 4. Dari ketiga unsur ini, yang punya hubungan pangkat cuma 4 log 8, sama-sama 2 pangkat. Tapi kita nggak gunakan cara itu dulu, kita gunakan perkalian logaritma aja. Karena di sini ada hubungan angka-angkanya. Coba dilihat di sifat perkalian logaritma tadi. Bisa dicoret kalau angka di numerus sama basisnya ini sama. Padahal di sini masih berbeda, 3 sama 4. Nah, 3 ini kan nanti samanya dengan yang belakang di sini. Sama-sama 3. Jadi coba kalau posisinya kita balik antara ini dan ini. Kita balik menjadi seperti ini. 2 log 3 tetap, 3 log 4 jadi di tengah, 4 log 8 jadi di belakang. Ini kan angkanya nanti sama. 3 sama 3, 4 sama 4. Bisa kita coret, gampangannya gitu. Coret-coret. Tinggal 2 log 8. Seperti di awal tadi, 2 log 8 itu maksudnya 2 pangkat berapa supaya menghasilkan 8. Jadi pangkatnya harus 3. Lanjut ke contoh nomor 3. 3 log 16 dikali 4 log 9 ditambah 4 log 3. 3 sama 16 nggak ada hubungan pangkat. Kemudian yang di dalam kurung ini sama-sama 4 log. 4 log ditambah 4 log dengan sifat logaritma, penjumlahan bisa kita gabung menjadi perkalian. Jadi seperti ini. 3 log 16 tetap. 4 log, dalamnya kita kalikan. 9 dikali 3 jadinya 27. Di sini ada perkalian logaritma. Seperti nomor 2 tadi, bisa dicoret kalau ini sama ini sama. Tapi di sini angkanya masih 16 sama 4, belum sama. Bisa kita samakan ke 2 pangkat atau ke 4 pangkat. Saya memilih mengubah ke 4 pangkat. 16 kita ubah ke 4 pangkat 2. Jadi nanti sama-sama 4. Kemudian 27 saya ubah sekalian menjadi 3 pangkat 3. Nah, karena di sini ada pangkat, kita gunakan sifat pangkat di logaritma tadi. Pangkatnya bisa keluar. Jadi nanti 2 bisa keluar ke depan, 3 juga keluar ke depan. Seperti ini. 2 sama 3-nya keluar. Jadi tinggal 3 log 4 dikali 4 log 3. Bisa kita coret. Tinggal 3 log 3, nilainya sama dengan 1 di bentuk khusus tadi. Jadi hasil akhirnya 2 kali 3 kali 1 sama dengan 6. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Ini soalnya. 4 log 8 ditambah 27 log 1/9 dikurangi 5 log akar 125. Kita lihat di sini 4 sama 8 ada hubungan pangkat, 27 sama 1/9 juga, 5 sama 125 juga ada hubungan pangkat. Jadi kita tinggal ubah ke bentuk pangkat. 4 itu 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 27 3 pangkat 3, 1/9 3 pangkat min 2, ini 5 tetap, akar 125, 5 pangkat 3, karena ada akar jadi pangkatnya nanti per 2, seperti di eksponen. Tinggal kita lanjutkan pakai sifat pangkat di logaritma, pangkatnya kita keluarkan. Yang depan 3/2 keluar seperti ini, tinggal 2 log 2, 2 log 2 kan 1, jadi nggak usah ditulis. Kemudian min 2/3, 3 log 3 kan 1, jadi sama ya kayak tadi. Terus ini 3/2/1, jadinya 3/2. 5 log 5, 1 nggak usah ditulis. Nah, tinggal kita hitung. Ini 3/2 sama min 3/2 hilang. Hasilnya tinggal min
2/3. Lanjut, contoh nomor 5. 2 log 5 ditambah 2 kali 2 log 3 dikurangi 2 log 45. 2 sama 5 nggak ada hubungan pangkat, jadi kita nggak tahu langsung nilainya berapa. 2 log 3 juga nggak tahu, 2 log 45 juga nggak tahu. Tapi di sini semuanya dalam bentuk 2 log. Bisa kita gabung, tetapi yang jadi masalah di sini masih ada angka 2. Nah, angka 2 ini bisa kita manipulasi, kita masukkan ke pangkatnya 3 di sini. Ini kebalikan dari sifat pangkat. Masuk jadi 3 pangkat 2. Sehingga semuanya nanti menjadi 2 log. Tinggal kita gabungkan. Penjumlahan jadi perkalian, pengurangan menjadi pembagian. Kita hitung 2 log 5 dikali 9 dibagi 45. 2 log 45 bagi 45 jadinya 2 log 1. Tadi di bentuk khusus, log 1 itu nilainya sama dengan 0. Contoh selanjutnya, 25 pangkat 5 log 7 ditambah 3 pangkat 27 log 8 dikali akar 5 pangkat 5 log 100. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada bentuk eksponen, tapi pangkatnya dalam bentuk logaritma. Kita gunakan sifat logaritma yang terakhir tadi. Coba dilihat di catatan. Ada sifat ini, A pangkat A log B sama dengan B. Gampangannya, kalau bilangan pokoknya yang eksponen sama logaritma sama, tinggal dicoret. Yang tersisa tinggal B-nya. Perhatikan di sini 25 sama 5. Belum sama, tapi bisa kita samakan ke 5 atau 25. Saya memilih nyamakan ke 25. Jadi nanti dikuadratkan supaya menjadi 25. Yang 7 juga dikuadratkan jadi 49. Ini 3 sama 27. Ini saya samakan ke 3. Jadi ini saya akar pangkatkan 3. Ini juga diakar pangkatkan 3. Ini jadi 3. Akar pangkat 3 dari 8 jadi 2. Akar 5 dan 5. Ini saya samakan ke akar 5. Jadi 5 saya akarkan, 100 juga diakarkan. Akar 5, kemudian akar 100 jadinya 10. Nah, di sini kan nanti hasilnya bilangan pokoknya sama. 25 sama 25, 3 sama 3, akar 5 sama akar 5. Tinggal dicoret, coret, dan coret. Tinggal 49 ditambah 2 dikali 10. Kalau kita hitung hasilnya sama dengan 69. Lanjut ke contoh terakhir. Ini contoh soal model ujian nasional. 4 log 27 dikali 9 log 64 ditambah 5 log 625 dibagi 6 log 72 dikurangi 6 log 2. Yang kiri atas perkalian logaritma kita hitung pakai sifatnya tadi. Ini harus kita samakan. Jadi nanti ini kita hitung dulu. Ditambah 5 log 625. 5 pangkat berapa supaya jadi 625? Kita tahu nilainya berapa. Terus yang bawah 6 log 72 kita nggak tahu berapa karena nggak ada hubungan pangkat. 6 log 2 juga nggak tahu berapa. Tapi sama-sama 6 log, bisa kita hitung nanti dengan dibagi. Yuk kita hitung yang mudah dulu. 5 log 625 hasilnya 4. Kemudian ini jadi pembagian 6 log 72 dibagi 2. 6 log 36. 27 dan 9 nanti kita ubah ke 3 pangkat biar bisa dicoret. 4 sama 64 juga kita ubah ke 2 pangkat. 4 itu 2 pangkat 2, 27 3 pangkat 3, 9 3 pangkat 2, 64 2 pangkat 6. Nah, kita kerjakan pakai sifat pangkat di logaritma tadi.
pangkatnya keluar, 3 per 2 keluar, kemudian 6 per 2 juga keluar, nanti tinggal 2 log 3 dikali 3 log 2, 4 nya tetap, 6 log 3 6, hasilnya 2, bisa ya. Kemudian ini perkalian logaritma udah sama-sama 3, tinggal kita coret. Nanti tinggal 2 log 2. 2 log 2 tadi kan sama dengan 1. Nanti tinggal kita hitung 3 per 2 kali 6 per 2 dikali 1 hasilnya 9 per 2 ditambah 4 dibagi 2. Atas bawah kita kali 2 semua biar nanti nggak ada pecahan. Hasilnya seperti ini. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 17 per 4. Oke, itu tadi beberapa contoh-contoh soal tentang sifat-sifat logaritma. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.